Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Andreki Bojokusuma dengan NPM 243510591. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Informatika yang merupakan atau yang berasal dari kelas 4C. Baik, adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Amriski Fadilah selaku pengampu mata kuliah pemrograman web pada kelas saya. Nah, adapun tugas yang diberikan oleh beliau adalah belajar secara mandiri melalui link YouTube video yang diberikan tentang belajar RESTful API. Nah, baik. Jadi pada video kali ini saya akan menonton atau juga memahami maksud dari yang ada di dalam video ini. Baik, mungkin langsung saja ke dalam videonya. Halo teman-teman, selamat datang di course RESTful API, di mana di sini kita akan bahas tuntas ya tentang RESTful API. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan dan saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun dan biasanya di sela-sela saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi tutorial soal programming ya di programmerzamanow.com atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak lewat Telegram saya, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga dia ada di Telegram channel. Kalau teman-teman butuh diskusi secara private, misalnya dari perusahaan teman-teman ingin konsultasi misalnya, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya di sini. Oke, jadi materi ini bukanlah materi yang untuk awam banget ya. Jadi pastikan teman-teman sebelumnya sudah mengikuti course yang sebelumnya saya buat, yaitu HTTP, dan teman-teman juga mampu membuat website. Karena RESTful API ini teman-teman butuh dua materi dasar ini ya, yang harus teman-teman kuasai sebelum teman-teman masuk ke RESTful API. Jadi teman-teman harus belajar HTTP, itu materinya sudah ada ya, sudah saya buatkan, silakan ditonton dulu kalau belum tahu. Dan pastikan teman-teman sudah bisa membuat website ya. Jadi kalau tidak bisa ya silakan belajar dulu untuk membuat website sebelum mengikuti materi ini. Oke, agendanya apa sih? Jadi agendanya kita akan bahas tuntas tentang RESTful API ini ya. Dari mulai integrasi aplikasi itu jenisnya ada berapa banyak misalnya. Nanti kita akan berkenalan dengan RESTful API itu apa. Nanti kita akan berkenalan dengan resource naming, versioning, API documentation, dan masih banyak. Kita bahas tuntas ya tentang RESTful API. Oke, nggak perlu berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita bahas tentang integrasi aplikasi dulu ya, sebelum kita bahas tentang RESTful API ini. Oke, jadi saat kita membuat aplikasi itu sering banget ya kita melakukan yang namanya integrasi dengan aplikasi yang lain, gitu ya. Nah, baik itu aplikasi yang kita buat sendiri mungkin ya, atau aplikasi yang dibuat oleh pihak lain, atau bahkan perusahaan lain, atau tim lain misalnya, seperti itu. Nah, contohnya kalau teman-teman punya toko online, nah teman-teman mungkin akan melakukan integrasi dengan sistem logistiknya, ya. Misalnya dengan logistik partner kita gitu ya. Atau kita juga akan melakukan integrasi dengan payment gateway misalnya untuk mengelola pembayarannya. Misal seperti itu. Nah, saat kita membuat aplikasi contohnya belajar online, maka kita akan berintegrasi misalnya dengan payment gateway juga ya. Ketika ingin menerima pembayaran dari customer kita misalnya seperti itu. Atau saat kita membuat aplikasi mobile, aplikasi ini kan akan terintegrasi dengan sistem kita yang terdapat di server contohnya ya. Yaitu untuk mengirim data atau mengambil data. Jadi yang namanya integrasi antar aplikasi itu pasti sekarang akan selalu kita temui ya di kasus apapun itu. Oke, secara garis besar ya, terdapat 4 cara melakukan integrasi antar aplikasi ya. Ini saya ambil 4 cara ini dari materi buku Enterprise Integration Pattern ya. Jadi ada 4 cara. Yang pertama itu adalah file sharing ya. Yang kedua itu ada namanya database sharing. Yang ketiga adalah remote procedure invocation. Dan yang terakhir adalah messaging. Nah, kita bahas satu persatu. Dimulai dari file sharing. File sharing ini merupakan integrasi aplikasi dengan cara berbagi file ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang cara integrasi yang paling mudah ya. Ya.
Kenapa mudah? Karena kita cukup membuat file ya dari aplikasi yang pertama, misalnya membuat file, nanti aplikasi tersebut filenya diberikan ke aplikasi selanjutnya. Ini masih banyak dilakukan ya. Nah, biasanya aplikasi yang memiliki data dia akan membuat filenya. Contohnya yang banyak dilakukan adalah membuat file Excel, CSV kah, atau dalam bentuk teks kah, atau dalam bentuk JSON. Itu bebas ya, sebenarnya tidak ada aturannya. Dan aplikasi yang akan membutuhkan datanya, dia akan membaca data dari file tersebut ya. Nah, file sharing ini sangat bermanfaat ketika integrasinya dilakukan antar aplikasi yang tidak terhubung secara langsung, atau misalnya berbeda jaringan, atau misalnya aplikasinya tidak online, sehingga tidak bisa terkoneksi secara online menggunakan internet contohnya ya. Nah, ini cocok. Jadi nanti aplikasi yang punya datanya, dia akan membuat file. Nanti filenya kita bawa misalnya ke aplikasi tempat menyimpan datanya, nanti tinggal disimpan di sana gitu ya. Jadi harus berupa file kalau file sharing. Nah, kurang lebih seperti ini ya diagramnya. Jadi dari aplikasi kita, misalnya aplikasinya namanya client ya, dia akan membuat file. Nanti file ini gimana caranya dibawa ke tempat server, nanti dari server ini yang akan load data dari file ini atau membaca data dari file ini. Jadi seperti ini. Jadi medianya adalah file. Nah, selanjutnya ada yang namanya database sharing. Kalau database sharing ini merupakan integrasi antar aplikasi yang memanfaatkan database atau sistem basis data ya untuk berbagi datanya. Nah, database sharing sangat mudah dilakukan ketika aplikasinya berada di tempat yang sama dan bisa mengakses database yang sama. Jadi kalau aplikasinya mungkin aplikasi kita ya, kita punya dua aplikasi, dua-duanya di tempat yang sama misalnya di jaringan yang sama dan bisa mengakses database yang sama. Nah, ini bisa kita lakukan yang namanya database sharing. Kalau misalnya kondisinya tidak terkoneksi, maka kita tidak bisa melakukan database sharing. Yang bisa kita lakukan adalah file sharing ya. Tapi kalau terkoneksi dan bisa connect ke database yang sama, itu bisa menggunakan database sharing ya. Aplikasi hanya perlu menyimpan data ke database, contohnya dari aplikasi kliennya, dan secara otomatis aplikasi yang lain ya yang membutuhkan datanya, dia bisa baca data tersebut langsung dari database ya. Jadi kurang lebih seperti ini diagramnya ya. Jadi dari aplikasi klien contohnya dia akan menulis datanya ke database-nya dan otomatis si server langsung baca dari database. Jadi bedanya ini database, kalau yang sebelumnya file. Jadi ini juga contoh integrasi antar aplikasi. Cuma di sini kekurangannya adalah akhirnya klien dan server akan menggunakan database yang sama. Jadi kalau ada yang melakukan perubahan, contohnya ngerubah kolomnya, ngerubah tabelnya, maka itu harus hati-hati. Kenapa? Karena dua pihak ini harus diberitahu kalau ada perubahan. Karena kalau sepihak yang melakukan perubahannya, maka otomatis aplikasi yang lainnya akan terjadi error. Yang ketiga, namanya adalah remote procedure invocation, atau ada juga yang bilang remote procedure call ya. Nah, remote procedure invocation merupakan mekanisme integrasi antar aplikasi dengan cara membuat yang namanya API ya. API itu singkatan dari Application Programming Interface. Nanti kita bahas di materi tersendiri ya. Nah, API ini bisa digunakan oleh aplikasi lain. Nah, aplikasi yang memiliki data ya, dia akan membuat API. Jadi yang membuat API itu adalah aplikasi yang memiliki datanya atau istilahnya yang mau diaksesnya atau yang mau dikirimkan datanya contohnya ya. Dan aplikasi yang membutuhkan akan menggunakan API tersebut untuk mendapatkan data dari aplikasi tersebut. Seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman bikin pokoknya siapa yang pasif ya, diam gitu ya. Nah, dia yang akan membuat API-nya. Nanti yang mengirim datanya atau mengirim datanya ke aplikasinya tersebut, nah dia yang akan bertugas menembak si API-nya. Nah, remote procedure invocation ini merupakan cara yang lumayan sulit sebenarnya ya. Tapi saat ini sangat populer. Jadi sekarang ini yang paling populer itu adalah remote procedure invocation. Walaupun paling sulit ya, karena harus membuat dulu yang namanya API, tapi paling populer ya. Nah, hal ini dikarenakan kalau kita menggunakan remote procedure invocation, integrasi bisa dilakukan dengan cara real time. Jadi saat ada perubahan data, itu bisa langsung dikirim ke
servernya, seperti itu. Jadi real time. Kalau misalnya file itu otomatis tidak real time. Database mungkin kelihatannya seperti real time, tapi konsekuensinya adalah kita tidak tahu kapan data itu berubah. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kliennya sudah merubah datanya di database, tapi si server dia kan nggak tahu ya. Jadi artinya dia harus melakukan pengecekan secara berkala ke database. Nah, kalau menggunakan API, ketika ada perubahan data, cukup si klien memberitahu ke server menggunakan API. Ya. Nah, selain itu, kompleksitas internal data aplikasi tidak perlu diekspos ke aplikasi lain. Jadi kalau dari server, tabelnya bentuknya seperti apapun, ya tidak perlu diketahui lagi bentuk internal kompleksitasnya oleh si klien. Oke. Nah, kalau digambarkan seperti ini, jadi dari klien itu cukup nembak ke server secara langsung. Jadi tidak perlu media perantara seperti file atau database. Dan ini menggunakan API. Nah, artinya si server ini kalaupun dia memanage datanya gitu ya, itu sekompleks apapun, klien tidak perlu tahu. Kenapa? Yang klien tahu pokoknya harus mengirim menggunakan API. Seperti itu. Ya. Jadi ini Remote Procedure Invocation. Nanti untuk lebih detail kita bahas ya. Oke, dan yang terakhir ada yang namanya messaging. Messaging merupakan cara integrasi aplikasi yang memanfaatkan aplikasi lain ya, namanya adalah message broker atau message bus ya. Nah, aplikasi yang memiliki data akan mengirimkan data ke aplikasi message broker. Dan aplikasi yang membutuhkan data, dia akan mengambil dari message broker. Ini lebih terlihat seperti database sebenarnya. Cuma agak sedikit berbeda ya antara database dengan message broker. Jadi messaging ini sekilas mirip dengan remote procedure invocation sebenarnya. Namun yang membedakan adalah messaging tidak real time. Jadi kalau API atau remote procedure invocation ketika kita nembak dari klien ke server itu real time. Jadi langsung gitu ya. Artinya kalau misalnya ada respon sukses atau gagal langsung tahu saat itu juga. Nah, kalau misalnya menggunakan messaging itu dia tidak real time. Saya kirim sekarang dari klien, mungkin dapatnya 2 atau 3 detik kemudian dari sisi servernya. Jadi tidak real time, ada istilahnya delay gitu ya. Nah, jadi kadang butuh waktu sampai data tersebut sukses diterima oleh aplikasi yang menerimanya. Atau sederhananya, kalau misalnya messaging itu prosesnya adalah asinkronus ya. Sedangkan kalau remote procedure invocation itu adalah sinkronus ya. Kalau sinkronus intinya ditunggu sampai selesai atau sampai sukses. Kalau misalnya asinkronus itu dikirim nggak ditunggu lagi gitu ya. Jadi dibiarkan aja. Kurang lebih seperti ini. Jadi mirip mungkin seperti database ya. Cuma bedanya ketika klien mengirim data ke sini ya. Jadi ini sebenarnya mirip API call juga. Jadi dari klien ketika manggil ke sini ya. Cuma beda lewat perantara message bus. Nah, ketika klien mengirimkan ke message bus, data tersebut walaupun belum nyampe ke server, maka si klien tidak akan memperdulikannya. Jadi cuma ngirim, udah selesai. Ya. Nah, nanti kalau datanya misalnya terlalu banyak, nanti dia akan numpuk di message bus. Nanti dari sini, si server ini akan mengambil datanya ya, yang ada di message bus. Jadi ini mirip gabungan antara API, remote procedure invocation dan juga database. Ini adalah messaging. Jadi ini adalah 4 tipe cara integrasi aplikasi. Akhirnya Dreaminasi Dance 2.0 sudah rilis secara global. Model terbaru video generation ini saat Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan API. API itu adalah singkatan dari Application Programming Interface. Walaupun di sini ada kata-kata interface, tapi di sini ya tidak ada hubungannya dengan UI ya atau tampilan ya. Jadi tolong jangan disalahpahami. Nah, API ini adalah perantara yang menghubungkan satu pihak dengan pihak yang lain agar bisa saling berkomunikasi. API berisi kumpulan prosedur atau juga function atau cara komunikasi atau peralatan untuk melakukan komunikasi ya. Nah, pihak yang terlibat di dalam API itu bisa aja dalam bentuk perangkat lunak atau juga perangkat keras ya. Nah, API sebenarnya mirip dengan remote procedure invocation gitu ya. Hanya saja sekarang ya lebih populer orang memanggilnya adalah API. Padahal sebenarnya itu adalah remote procedure invocation ya. Jadi kalau ditanya apa bedanya ya sebenarnya sama aja ya remote procedure invocation dengan
API. Oke, jadi diagramnya seperti ini ya. Ini beneran diagram remote procedure invocation. Jadi dari klien, kalau butuh komunikasi dengan server, maka di server dia akan bikin API di sini, di servernya ya, bentuknya API. Jadi nanti dari klien dia bisa terkoneksi ke server. Seperti itu. Oke. Nah, saat kita menggunakan sistem operasi, jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, pengennya gimana sih ya, apa sih bentuk API contohnya? Jadi contohnya, kalau kita menggunakan sistem operasi kan tidak bisa langsung ya berkomunikasi dengan perangkat kerasnya. Nah, dia itu butuh API ya. Jadi dari sistem operasi untuk komunikasi dengan perangkat kerasnya, dia butuh API. API-nya berupa apa? API-nya biasanya berupa software driver contohnya. Jadi kalau teman-teman suka menginstal PC ya, personal komputer ya, biasanya kan kita setelah pasang semua perangkat kerasnya, ketika kita install sistem operasinya kan biasanya nggak bisa langsung detect misalnya PGA-nya lah dan sebagainya. Itu biasanya kita butuh install drivernya. Nah, driver itu adalah API-nya gitu ya. Jadi orang selalu mikir kalau API itu adalah bentuknya adalah RESTful API, nggak juga gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu pun namanya adalah API ya. Jadi software yang digunakan agar bisa terintegrasi antara dua pihak sistem operasi dan pihak perangkat keras. Atau misalnya kita ingin berkomunikasi dengan aplikasi Facebook misalnya ya. Nah, kita akan membutuhkan API dari Facebook. Jadi kalau teman-teman bikin website, pengen login dengan Facebook, artinya kan teman-teman akan menggunakan API yang dibuat oleh Facebook untuk terintegrasi dengan Facebook-nya. Jadi ada API Facebook-nya, ada aplikasi kita, dan data yang di Facebook-nya. Jadi API Facebook itu mengintegrasikan aplikasi kita dengan Facebook itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi API itu memang digunakan untuk perantara dua buah pihak gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, ini adalah contoh implementasi API. Jadi kalau API itu kan simple ya, dia itu sebenarnya perantara ya antar dua pihak. Entah itu bentuknya seperti driver kah atau nanti perangkat lunak kah ya. Dan bebas sebenarnya, dan ini adalah contoh-contoh implementasi API. Contohnya adalah driver perangkat keras. Ini adalah API misalnya untuk sistem operasi agar bisa berkomunikasi dengan perangkat kerasnya. Ya. Atau ada juga yang namanya SOAP. SOAP itu singkatan dari Simple Object Access Protocol. Ini juga salah satu implementasi dari API. Ya. Atau ada yang namanya CORBA. Ini kalau dulu itu terkenal banget, tapi sekarang mungkin udah jarang digunakan ya. Ini adalah Common Object Request Broker Architecture. Nah, atau ada juga RESTful API yang sekarang kita akan bahas dan sekarang paling populer ya penggunaannya untuk implementasi API. Bentuknya adalah RESTful API. Ada yang lain juga, contohnya Apache Trip yang dibuat oleh Facebook ya, digunakan untuk membuat API untuk komunikasi dengan database Apache Cassandra misalnya ya. Ada protokol buffer yang dibuat oleh Google. Ada juga gRPC yang dibuat oleh Google juga ya, yang sekarang lagi populer ya, terutama di bahasa pemrograman Golang misalnya. Dan lain-lain. Jadi semua ini adalah API sebenarnya ya. Cuma memang implementasinya beda-beda caranya. Tapi intinya dia atau semua ini adalah API. Sekarang kita akan berkenalan dengan RESTful API. REST itu singkatan dari Representational State Transfer. Jadi sebenarnya kata-kata RESTful API itu diawali dengan REST gitu ya, REST. Ini singkatan dari Representational State Transfer. Nah, REST ini sendiri dikenalkan sekitar tahun 2000 ya. Jadi lumayan sudah lama sebenarnya ya. Nah, dia itu yang mengenalkan pertama kali namanya adalah Roy Fielding ya. Dan ini dibuat atau dikenalkan dalam disertasinya. Jadi di sini ada nih linknya. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya ya. Awal mula ide dari RESTful API ini itu adalah di sini ya, teman-teman bisa baca di sini. Nah, RESTful API ini merupakan salah satu implementasi API yang memanfaatkan HTTP sebagai protokol komunikasinya. Karena dia jalannya di HTTP, jadi ini sangat populer karena kan sekarang semua orang sudah menggunakan HTTP ya. Dengan boomingnya internet, orang pada menggunakan HTTP dan API ini ya, yang RESTful API ini dia running atau jalan di atas HTTP. Jadi makin populer. Nah, walaupun sebenarnya sebelum ada RESTful API itu sudah dikenalkan konsep atau implementasi API yang namanya SOAP ya, Simple Object Access Protocol. Ini juga berjalan di atas HTTP. Nah, tapi kenapa sekarang orang lebih suka menggunakan RESTful API? Itu karena ya RESTful API ini sangat sederhana dibandingkan SOAP, gitu ya.
Kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar SOAP, itu lumayan ribet banget ya dibanding menggunakan RESTful API. Nah, RESTful API ini sangat mudah digunakan dan bisa diadaptasi di semua bahasa pemrograman. Jadi dulu itu kalau SOAP itu lebih populer di bahasa-bahasa yang dikhususkan untuk kalangan enterprise seperti Java atau misalnya bahasa teknologi .NET seperti itu. Ya, kalau di PHP misalnya itu jarang sekali orang menggunakan SOAP walaupun mungkin ada gitu ya. Nah, dengan adanya RESTful API itu karena dia basisnya sederhana, jadi akhirnya semua teknologi itu gampang sekali melakukan adaptasi atau mengimplementasikan si RESTful API ini. Dan saat ini RESTful API sudah menjadi seperti standar API yang banyak digunakan ketika kita membuat sistem yang butuh menyediakan API untuk pihak lain. Jadi sekarang itu rata-rata kalau orang bikin API gitu ya, untuk aplikasi dia agar bisa diakses oleh aplikasi orang lain, itu rata-rata sekarang sudah menggunakan RESTful API. Jadi jarang sekali menggunakan SOAP. Jadi sederhananya karena RESTful API itu jalan di atas web ya dan HTTP, jadi sederhananya seperti ini. Jadi dari klien kalau membutuhkan atau ingin mengakses data atau mengirim data ke misalnya aplikasi kita cukup bikin RESTful API di sini ya. Jadi kita cukup bikin RESTful API dan dia runningnya di dalam web sudah pasti. Jadi sederhana banget. Kalau teman-teman bisa bikin web, makanya di awal saya bilang teman-teman harus bisa bikin web. Karena apa? Karena kalau teman-teman udah bisa bikin web, mau bikin RESTful API itu lebih gampang lagi dibanding bikin web. Kalau web kita harus bentuknya misalnya harus ada halaman tampilannya dan sebagainya. Kalau RESTful API kita nggak butuh seperti itu karena tujuannya adalah komunikasi data ya. Jadi harusnya lebih sederhana. Jadi seperti ini kurang lebih. Jadi kalau kita punya RESTful API ya, di sini ada database-nya. Jadi dari klien cukup komunikasinya dengan RESTful API yang kita buat. Nanti RESTful API kita yang handle internal kompleksitasnya. Jadi seperti ini. Nah, lantas kenapa sih kita sekarang perlu belajar RESTful API? Atau apa sih keuntungannya ya? Karena dia menggunakan HTTP sebagai protokol komunikasi, di mana ini sudah sangat populer ya saat ini dengan banyaknya pengguna internet. Jadi kita nggak usah khawatir lagi kalau bikin RESTful API mau misalnya dijalankan di mana gitu ya. Jadi udah gampang banget kalau misalnya kita membuat RESTful API. Nah, pembuatan RESTful API ini sangat mudah karena seperti membuat web pada umumnya, bahkan lebih sederhana lagi dibanding membuat website biasa gitu ya. Dan yang paling pasti mudah digunakan oleh klien, baik itu berupa aplikasi web ataupun aplikasi non-web, seperti contohnya aplikasi desktop atau aplikasi mobile. Jadi kalau teman-teman punya bikin RESTful API, lalu ternyata klien kita aplikasinya web, itu nggak ada masalah untuk integrasinya. Ternyata klien kita aplikasinya aplikasi desktop, itu juga tidak masalah. Atau aplikasinya aplikasi mobile, itu juga nggak masalah. Jadi semuanya bisa diakomodir ya kalau kita menggunakan RESTful API. Dan yang paling penting adalah RESTful API ini sangat ringan dan juga mudah dimengerti oleh manusia. Jadi data-datanya gitu ya, formatnya itu biasanya mudah dimengerti oleh manusia. Jadi kita kalau misalnya mau debug ketika ada masalah itu mudah. Kalau menggunakan SOAP itu susah banget, ribet banget. Jadi memang agak sedikit menyulitkan kalau kita debug secara manual. Jadi inilah kenapa kita butuh mengerti tentang RESTful API. Sekarang kita bahas tentang architectural constraint. Jadi REST atau Representational State Transfer ini kan merupakan arsitektur pattern yang dikenalkan oleh Roy Fielding tahun 2000. Nah, REST ini didesain berjalan di atas HTTP. Jadi seperti yang sudah kita bahas. Nah, atau ada juga yang bilang kalau ini adalah web services ya. Jadi API web services. Jadi maksudnya apa web services itu? Jadi layanan yang berjalan di atas web atau API yang berjalan di atas web. Nah, kenapa dibilang web services? Karena sebenarnya banyak sekali selain RESTful. Contohnya ada SOAP, itu juga jalan di atas ini ya, dia jalan di atas web. Nah, Roy Fielding ini memperkenalkan beberapa design principle ya. Jadi ketika kita membuat REST, jadi kalau teman-teman mau bikin RESTful API yang baik, teman-teman harus mengikuti design principle-nya ya. Oke, kita akan bahas di sini. Jadi ini berikut adalah design principle ya agar web service kita ya atau web API kita ini benar-benar sesuai dengan kaidah RESTful API. Jadi ada banyak di sini.
Contohnya ada client server, stateless, cacheable, uniform interface, layered system, ada code on demand. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, dimulai dari yang pertama adalah client servernya. Jadi lebih dari satu misalnya ya, si aplikasi RESTful API-nya ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya diagramnya. Jadi kalau dia stateless dan server itu artinya kan dia tidak peduli mau request dari manapun atau request sebelum apapun gitu ya. Dia nggak peduli. Kalian juga sama, jadi artinya dia mau mengirim request apapun ya sebelum atau setelahnya itu bebas, tidak ada aturannya. Jadi dengan seperti itu kita bisa bebas mengirimkan data misalnya sebanyak-banyaknya klien atau nanti kalau servernya banyak juga sebanyak-banyaknya server. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman harus implementasi step biar mudah ketika melakukan scaling. Mirip seperti cache di HTTP sebenarnya. Di client ya pada RESTful API juga bisa melakukan cache cache data di lokal. Sehingga tidak perlu lagi selalu meminta data terbaru dari server. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman bikin RESTful API, teman-teman juga implementasi cacheable ya. Jadi data dari RESTful API bisa di-cache sama si klien. Jadi klien tidak perlu ketika mau mengambil data harus ambil dari server. Karena kan kalau terlalu banyak tektokan antara klien dan server, otomatis memperlambat si aplikasi kliennya. Nah, cara implementasi cache di RESTful API tidak sederhana seperti di HTTP ya. Nanti kita akan bahas ya di materi tersendiri tentang cache tersebut ya. Tapi intinya teman-teman perlu mengimplementasikan cacheable juga ya di RESTful API. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kliennya banyak, otomatis kalau semuanya tiap nanya data harus bertanya ke server. Contohnya kita membuka halaman yang itu-itu aja misalnya atau membuka data yang itu-itu aja padahal tidak pernah berubah gitu ya. Nah, datanya ya. Dan agar kompleksitas pada RESTful API tidak perlu diketahui oleh klien. Jadi karena kita sudah implementasi yang tadi uniform interface, jadi untuk implementasi layered system sebenarnya lebih gampang. Pengen aplikasi Android-nya itu bisa berubah-ubah tampilannya dan diatur dari server misalnya. Jadi dari server cukup mengembalikan layout XML-nya, nanti otomatis di-render ya bentuk layout-nya itu tampilan aplikasi. Ini berarti kan lebih dari satu ya, atau jamak istilahnya. Ini adalah kumpulan dari data atau resource customer ya. Di mana customer itu ada. Kenapa? Karena di sini adalah resource ya. Jadi memang datanya bukan action-nya atau bukan kata kerjanya ya. Jadi saya sering menemukan developer atau programmer yang membuat URL untuk API itu bentuknya kata kerja. Contohnya get data, create data itu nggak bagus sebenarnya ya. Yang bagus itu sebenarnya kita menggunakan kata benda. Jadi contoh ini yang baik ya, contoh yang benar. Jadi misalnya kita punya URL api.example.com/products. Seperti ini. Gunakan HTTP metodenya adalah post. Seperti itu. Ya. Dari beberapa tabel. Tapi intinya dia berupa resource. Nah, selanjutnya selalu gunakan ini ya, dash atau strip ya. Dan juga harus gunakan lowercase. Jadi jangan gunakan garis bawah atau underscore ya, atau lagi huruf yang uppercase ya. Jadi contohnya ini yang bagus ya. Jadi misalnya /products ya, kita mau ngambil data produk ID sekian dan kita pengen dapetin data warehouse location-nya contohnya. Nah, di sini pembuatan action warehouse location-nya atau resource location-nya itu di sini teman-teman gunakan query untuk melakukan filter. Nah, ketika teman-teman misalnya mau body juga. Jadi data yang si server, tipe data apa yang dikirimkan oleh klien. Jadi contohnya kalau kita melakukan post atau put itu kan butuh JavaScript. Jadi contohnya di sini kita ada key-nya, first name, di sini titik 2 value-nya. Ya, kalau teman-teman bikin objek di dalam objek juga bisa, contohnya address, city dan lain-lain. Jadi ini tipe data JSON. Jadi karena tipe data JSON ini sederhana ya, seperti ini, jadi kita sebagai manusia pun lebih mudah dan juga respon. Ini error. Jadi ada data yang error. Nah, saya itu di sini ada errors detailnya. Contohnya name-nya. Nah, ini kalau teman-teman implement cache.
Jadi kalau teman-teman implement case, jadi case itu di sisi klien sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kliennya tidak mau implement, ya berarti kita nggak bisa paksa juga 1 tahun. Jadi ini agak kita simpan di local storage ya. Nah kalau tambahkan ada header item potent. Sekarang kita bahas satu persatu dari mulai HTTP method yang post dulu ya. Menggunakan maka server akan melakukan proses update data berkali-kali dengan data. Tapi sebenarnya RESTful API kita, ya. Nah, kalau misalnya kita ingin membatasi pihak yang boleh mengakses RESTful API yang akan kita buat, maka salah satunya kita perlu implementasi yang namanya authentication dan juga authorization. Apa itu authentication? Apa itu authorization? Jadi authentication itu memvalidasi kredensial ya untuk memverifikasi pemilik identitasnya. Jadi ini untuk memvalidasi apakah benar ya proses kalau tidak ada. Jadi perlu melakukan yang namanya authorization. Kita perlu mengirimkan user client, authorization server dan ada resource servernya. Jadi ini kliennya, ini yang digunakan untuk melakukan autentikasi dan autorisasi. Dan ini merupakan resource servernya atau pemilik datanya ya. Jadi nanti klien akan melakukan authorization, berikan akses servernya, masa expire-nya. Contohnya 1 jam, 1 hari dan seterusnya. Kontennya misalnya seperti itu jangan ya, karena kalau teman-teman rusak otomatis kliennya akan ikutan rusak juga. Nah, oleh karena itu biasanya API-nya. Untuk penamaan versi ini sebenarnya bebas ya. Ya silakan klien yang memanage-nya, jangan diminta server yang memanage-nya. Nah, status artinya setiap HTTP. Nah, di Albion, kemanapun kamu pergi atau apapun yang kamu lakukan, tungganganmu akan selalu menemani perjalananmu. Mungkin kamu akan memilih lembu, sahabat. Selanjutnya, klien ya jadinya cookie misalnya. Nah, artinya apa? Artinya token ini akan dikembalikan ke si klien. Jadi nanti yang menyimpan data itu artinya ditambah terus respon RESTful API, dia memberitahu di mana lokasi si resource-nya. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi contohnya di sini kita punya data user contohnya atau customer, ID-nya, name-nya dan email-nya. Lalu di sini ada informasi links-nya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih detail untuk resource ini, silakan kunjungi link API yang ini. Contohnya ya, customer dokumentasinya dalam bentuk Word ya atau Google Doc. Karena apa? Karena di situ agak memang tidak dikhususkan untuk membuat API documentation. Sebenarnya ada tool-tool yang memang khusus dibuat untuk melakukan API documentation. Nah, ice.air atau mobile-nya atau kebutuhan kliennya sama get aja misalnya, nggak butuh update sama delete. Kalau update sama delete tidak dibutuhkan, itu teman-teman harusnya tidak perlu buat. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhannya saja. Jadi ini adalah beberapa kesalahan yang sering dilakukan programmer ketika membuat API. Nah, selanjutnya, kalau misalnya itu kesalahannya, idealnya seperti apa nih kalau kita bikin API atau tahapan pembuatan atau tahapan development-nya. Jadi idealnya itu teman-teman kalau bikin API seperti ini ya. Jadi dimulai dari business flow-nya dulu. Jadi nanti setelah jelas business flow-nya, kira-kira mau bikin aplikasi seperti apa, nanti translate menjadi UI dulu ya. Nanti kira-kira tampilannya seperti apa, gambaran prototipenya seperti apa ya. Nah, dari UI ini nanti dia akan lanjut ke documentation ya. Jadi tidak langsung bikin API dulu. Kenapa? Karena harusnya bikin documentation-nya dulu ya. Kenapa? Karena ini sebagai kontrak yang nanti akan digunakan oleh tim klien dan juga tim server untuk membuat API-nya. Nah, kalau sudah jadi ya API documentation-nya, baru dia melakukan develop RESTful API-nya. Jadi biasanya yang salah itu bikin API-nya dulu, baru bikin documentation-nya, lalu si UI-nya suruh mikirin ya udah pakai aja API-nya yang sudah ada. Nah, itu harusnya salah. Harusnya itu dari UI dulu buat seperti apa UI-nya, butuh data apa aja, baru dibikin kontrak API documentation-nya, baru setelah itu diimplementasikan si API-nya. Jadi contohnya nih, kita akan membuat RESTful API untuk shopping cart ya. Jadi business flow-nya adalah shopping cart. Jadi business flow-nya seperti ini nih. Customer pertama menambahkan barang ke keranjang misalnya. Nah, dia bisa lebih dari satu barang untuk menambahkannya. Nah, yang kedua misalnya customer membuka halaman keranjang. Jadi habis nambah ke keranjang, kita akan buka keranjangnya ya.
Lalu di sana kita bisa mengubah data quantity barangnya kalau teman-teman misalnya mau update. Nah, nextnya setelah itu misalnya kita bisa memasukkan alamat pengiriman. Dan yang terakhir, kita bisa menekan tombol order untuk membuat order. Jadi dari sini kan kita bisa lihat, nah ini bisnis flow-nya. Jadi alur bisnis seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan misalnya buat screen-nya ya. Jadi anggap saja kita harus bikin tampilannya dulu nih. Jadi nanti ada tampilan produk detail, ada tampilan shopping cart, ada tampilan shipping address, ada tampilan order detail. Artinya di sini misalnya ada 4 tampilan atau 4 screen gitu ya. Nah, ini belum masuk ke proses development ya. Jadi baru gambarnya gitu ya atau prototipenya. Oke. Istilahnya itu memanage semua versi ya. Kalau menambah level 2, yang terakhir adalah level 3. Jadi 0, 1, 2, dan 3. Jadi kalau semakin bawah nilainya berarti semakin tidak sempurna. Semakin atas semakin sempurna. Kalau teman-teman, kita akan bahas satu persatu ya, dari mulai level 0 dulu. Nah, kalau API teman-teman masih level 0, biasanya ini yang dilakukan. Jadi yang pertama itu kalau API itu dia masih level 0, dia biasanya punya satu URL dan selalu menggunakan satu HTTP method seperti ini. Jadi kalau teman-teman bikin API dan API-nya itu cuma satu URL aja dan satu metode aja, itu biasanya ya masih di level 0 API-nya. Walaupun dia memang sudah jadi API, tapi dia masih di level 0, level yang paling bawah secara kesempurnaan atau maturity-nya gitu ya. Nah, jadi dan tiap URL biasanya mendukung satu atau lebih jenis HTTP method. Contohnya /products, kalau get berarti mendapatkan produk. Kalau post berarti menambahkan produk. Kalau put mengubah produk misalnya. Kalau delete menghapus produk. Seperti itu. Jadi biasanya sudah mendukung lebih dari satu HTTP method. Jadi misalnya ya URL yang sama terus dari tempat lain. Jadi seperti ini. Jadi memang level 3 ini agak menyulitkan ya. Terutama kalau kita implementasikan. Kenapa? Jadi teman-teman harus selalu ketika membelikan respon harus menyisipkan link menuju resource yang lainnya. Jadi memang ini biasanya agak menyulitkan. Maka dari itu kebanyakan itu saja. Dengan bisa dengan gampang mengambil programmer yang membuat si API. Nah, jadi mana level 3. Selesai sudah ya materi tentang RESTful API, dukung dari RESTful API ini. Jadi beberapa teknologi yang biasanya mendukung RESTful API ini adalah contohnya, jadi yang pertama adalah OAuth ya. Jadi saya sarankan teman-teman nanti juga belajar OAuth biar teman-teman mengerti ya gimana cara membuat authentication dan authorization menggunakan OAuth. Dan ini saat ini populer, banyak sekali digunakan ketika implementasi security ya di RESTful API. Nah, nextnya juga teman-teman perlu belajar teknologi yang namanya JWT atau singkatan dari JSON Web Token. Jadi ini biasanya sering digabung dengan OAuth ya. Dan yang terakhir, yang Open API yang sudah kita bahas di specification ya atau API documentation. Jadi teman-teman saya sarankan belajar juga tentang Open API biar nanti ketika bikin dokumentasi API-nya gitu ya, itu sudah standar menggunakan Open API. Jadi ini adalah materi tentang RESTful API ya. Jadi selesai sudah semua materinya. Jadi saya harapkan teman-teman sekarang sudah mengerti ya teorinya tentang RESTful API. Jadi teman-teman bisa mulai saatnya mencoba membuat RESTful API menggunakan bahasa pemrograman yang teman-teman sukai. Oke, mungkin sekian aja ya materinya. Kalau misalnya ada kritik atau saran, silahkan masukkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lainnya kalau merasa ilmu ini bermanfaat buat teman-teman. Kita kembali di kelas-kelas selanjutnya atau di course-course selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye. Baik, mungkin itu saja video yang dapat saya pahamin pada tugas video kali ini yang membahas tentang RESTful API. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.